Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin aku Dwi Adinda Putri dengan NIM 0503232194 dan kali ini kita akan membahas mengenai teori uang dalam Islam. Sumber hukum uang dalam Islam. Yang pertama yaitu Al-Quran dan Hadis. Al-Quran dan Hadis menjadi sumber utama hukum terkait uang dan transaksi keuangan. Misalnya, Al-Quran menyebutkan penggunaan dinar atau emas dan dirham atau perak sebagai alat ukur nilai dan transaksi yang tercatat pada Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 dan Quran Surah At-Taubah ayat 34. Dan yang kedua, ijma dan ijtihad juga menjadi sumber hukum dalam mengatur masalah uang, terutama dalam konteks modern di mana uang kertas dan sistem keuangan baru muncul. Dan yang terakhir, hukum asal sesuatu adalah boleh, sehingga penggunaan uang selain emas dan perak diperbolehkan dengan syarat sesuai kaidah fikih dan maslahat. Selanjutnya, sejarah perkembangan uang. Dunia Islam telah mengenal uang sejak lama, bahkan sebelum bangsa Barat menggunakan uang secara luas. Uang yang digunakan secara resmi sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan para khalifah adalah dinar emas dan dirham perak seiring perkembangan zaman. Uang kertas dan instrumen keuangan modern mulai digunakan, namun tetap harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Konsep uang dalam Islam. Uang dalam Islam adalah segala sesuatu yang diterima secara umum sebagai alat tukar, pengukur nilai, dan penyimpan nilai, serta diterbitkan oleh lembaga yang berwenang. Uang tidak boleh diperdagangkan seperti komoditas biasa kecuali dengan syarat tunai dan semisal untuk menghindari riba. Uang harus beredar dan tidak boleh ditimbun karena menimbulkan kemudaratan sosial dan ekonomi seperti tertulis dalam Quran Surah At-Taubah ayat 34. Emas dan perak memiliki kedudukan khusus sebagai uang yang paling stabil dan diakui dalam syariat. Namun, penggunaan selain keduanya diperbolehkan untuk pertimbangan maslahat. Selanjutnya adalah jenis-jenis uang dalam Islam. Yang pertama ada dinar atau uang berbahan emas, yang kedua ada dirham, uang berbahan perak, dan yang ketiga ada fulus, uang tembaga yang digunakan untuk transaksi kecil, dan selain itu uang kertas dan instrumen lain yang diakui secara umum juga termasuk uang dalam konteks modern selama tidak bertentangan dengan syariah. Nah, uang juga memiliki beberapa fungsi. Nah, yang pertama, uang berfungsi sebagai alat tukar atau medium of exchange, memudahkan pertukaran barang dan jasa tanpa sistem barter. Dan yang kedua, sebagai pengukur nilai atau unit of account, yaitu menjadi standar harga barang dan jasa. Dan yang ketiga, sebagai tempat penyimpanan nilai atau store of value, menyimpan kekayaan dalam bentuk yang mudah dipertukarkan. Dan yang terakhir, sebagai standar pembayaran tangguhan atau standard of deferred payment, memungkinkan transaksi kredit dan hutang piutang. Fungsi uang dalam Islam. Fungsi uang dalam Islam sama dengan fungsi uang pada umumnya, tetapi harus dijalankan sesuai prinsip syariah, yaitu menghindari riba dan spekulasi yang dilarang, menjaga keadilan dalam transaksi dan distribusi kekayaan, mendorong perputaran uang atau flow konsep agar uang tidak menjadi barang yang ditimbun. Lalu, mendukung kemaslahatan umat dengan memastikan uang digunakan untuk aktivitas produktif dan sosial. Dan yang terakhir, uang harus memiliki legalitas atau sikah dari otoritas yang berwenang agar dipercaya masyarakat. Nah, cukup